Oke, kita lanjutkan ya. Kita sekarang membahas tentang eklamsi. Jadi eklamsi itu kejadian kejang pada wanita dengan preeklamsi yang tidak disebabkan oleh hal lain. Kejang pada ibu preeklamsi ini sering terjadi pada trimester ketiga atau trimester akhir dan kemungkinannya semakin tinggi ketika mendekati usia kehamilan mendekati aterem. Aterem itu 37 sampai 42 minggu. Jadi semakin mendekati aterem, ibu preeklamsi ini semakin berisiko terjadinya eklamsi. Komplikasi preeklamsi berat, jadi preeklamsi berat tadi di atas 160 untuk sistolik dan diastolik di atas 110. Ini bisa terjadi stroke hemoragik. Jadi stroke hemoragik bisa di otak sehingga menyebabkan kematian pada ibu, kejang, kematian, kemudian bisa terjadi placenta abruption atau plasentanya lepas dari dinding uterin, placenta detached from uterine wall. Kemudian di sini dirangkum lagi komplikasi pada maternal bisa kejang, bisa edema cerebral, bisa cerebral hemorrhagi atau stroke, kemudian bisa terjadi gagal pada hepar, bisa heparnya ruptur, bisa terjadi subkapsular hemorragik, jadi hemorragik pada subkapsular, kemudian bisa terjadi DIC, HEP syndrome, kemudian pada ginjal, gagal ginjal, terjadi oliguri, protein urin, pada paru-paru terjadi ödem pulmo, kemudian pada bayi bisa terjadi kelahiran prematur, jadi dia belum waktunya sudah lahir. Bisa juga stillbirth, jadi stillbirth ini bisa dikatakan juga IUFD, intrauterine fetal death. Jadi dia meninggal di dalam kandungan. Atau terjadi intrapartum fetal distress. Jadi dia terjadi distress pada janinnya. Dia ditandai dengan denyut jantung janinnya menurun di bawah normal atau di atas normal. Kemudian mungkin juga terjadi placenta abruption, jadi atau solusio placenta. Jadi placentanya lepas dari dinding rahim. Kemudian bisa terjadi uteroplacenta insufficiency. Jadi kekurangan aliran uteroplacenta. Jadi bisa menyebabkan hypoxic neurological injury, IUGR, dan oligohydramnion. Oligohydramnion itu cairan air ketubannya sedikit karena preeklamsinya tadi. Kemudian bisa terjadi IUGR di mana janin atau bayi baru lahir dia beratnya kurang dari masa kehamilannya atau KMK. Kemudian ini ya komplikasinya bisa kejang, bisa ödem pulmo yang sering terjadi ini. Kejang, ödem pulmo, gagal ginjal, stroke, kemudian solusio placenta, dan yang paling bahaya adalah di IC. Jadi dia gangguan dari pembekuan darah, jadi dia bisa terjadi perdarahan terus-menerus. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa saja? Dilakukan pemeriksaan darah lengkap, kemudian SGOT, SGPT, pemeriksaan protein urin, kemudian dilakukan EKG atau CTG. Jadi CTG ini ketika dia ketika dia sudah mulai lengkap, itu bisa dipasang CTG. Jadi kalau EKG nanti melihat kondisi bayi itu biasanya ketika dilakukan EKG saja. Jadi beberapa menit ketika dilakukan EKG. Tapi kalau CTG, nah kardiotomografi ini dipasang terus-menerus sampai bayi lahir. Jadi CTG adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk memantau kesejahteraan janin melalui penilaian pola denyut jantung janin. Jadi yang dilihat DJJ janin dalam hubungannya dengan adanya kontraksi atau aktivitas janin. Jadi CTG ini bisa melihat DJJ janin, melihat kontraksi ibu, dan aktivitas janin atau gerak janin. Jadi dia sewaktu-waktu setiap saat mengukur itu.
Jadi dia ukur, kemudian ketika dilihat ada sesuatu, yaitu misalnya ketidaksejahteraan janin, itu ditandai dengan denyut jantung janin yang meningkat, kemudian aktivitas janin yang berkurang, atau kontraksi yang menurun. Jadi harusnya dia bertambah tapi malah menurun. Nah, dari CTG ini maka bisa diputuskan kalau perlu dilakukan SC emergency atau tidak. Jadi ketika kesejahteraan janin ini memburuk, maka harus dilakukan operasi sesar secara emergensi. Jadi tidak direncanakan. Kalau direncanakan kan elektif, mungkin direncanakan sesar 1 hari lagi atau 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, itu kan elektif. Kalau emergency biasanya diputuskan sesar, maka dalam waktu 45 menit pasien sudah harus melakukan operasi sesar. Jadi tidak dalam kondisi emergency atau darurat. Cara pemeriksaannya sama seperti USG, namun pada CTG ini dia ditempelkan pada ibu, jadi bisa ditinggal oleh tenaga kesehatan, nanti tampak di monitor, bisa dicetak seperti EKG. Nah, kardiotokografi ini untuk mendeteksi dini, jadi dia deteksi dini dari gerakan janinnya, dari denyut jantung janinnya, dari kontraksi ibunya, sehingga dapat mencegah morbiditas. Jadi ketika terjadi gawat janin, bisa dia fetal compromise atau fetal distress, maka ketika dilakukan penanganan atau penata laksanaan lebih dini, maka bayinya kemungkinan selamat ini lebih besar karena kondisinya belum memburuk. Beda dengan ketika dia dibiarkan tidak sejahtera, denyut jantungnya naik, terus turun lagi, turun drastis, bisa terjadi IUFD atau intrauterine fetal death. Jadi bayinya meninggal di dalam. Alatnya seperti ini ya, ada layar pemantauan, ada kertas rekam KTG, jadi seperti EKG tapi lebih lebar lagi kertasnya. Kemudian di sini ada transducer ultrasound dan tokometer. Jadi sama penanda gerakan janin. Nah, ini ditempelkan pada ibu menggunakan elastis pengikat ini. Nah, ini kalau USG seperti ini ya, hanya dipegang saja. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan protein dalam urin, protein urin. Bisa menggunakan metode SBAH atau dipstick. Kalau SBAH dikatakan protein urin jika didapatkan protein lebih dari 300 mg dari 24 jam jumlah urin. Yang sering dilakukan adalah metode dipstick. Jadi urin acak tengah tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran kencing. Ini dia positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Jika udah positif 1, maka dia sudah dikatakan preeklamsi. Kalau positif 3, mulai dari 3 dikatakan preeklamsi berat. Bisa seperti ini. Kemudian manajemennya adalah tujuan dari manajemen pada pasien dengan preeklamsi adalah menstabilisasikan tekanan darah untuk mencegah terjadinya preeklamsi berat. Jadi ketika kita mendeteksi dini ada yang hipertensi kronik atau dia gestasional hipertensi, maka distabilisasi agar tidak terjadi preeklamsi berat. Kemudian mencegah komplikasi, mencegah terjadinya kejang atau eklamsi. Kemudian melakukan persalinan agar bayinya sehat secara optimal bisa dengan penggunaan monitor CTG tadi, maka bayinya akan dia lebih optimal. Kemudian restoration of health of the mother in puerperium. Jadi ketika masa postpartumnya ibunya mengalami perkembangan kesehatan yang optimal. Jadi ketika kehamilan sudah terlewati, kemudian melakukan persalinan, bukan berarti ibu ini aman dari terjadinya eklamsi, terjadinya stroke hemoragik, edem pulmo, ini belum tentu, karena pada preeklamsi dia kembali normal, tekanan darahnya adalah 12 minggu postpartum. Jadi pernah di tempat kami itu ibu sudah
boleh pulang, tensinya kan ditunggu lama sampai stabil, akhirnya stabil. Ketika baru di depan rumah sakit, dia kejang, kemudian masuk ICU lama. Kemudian ada yang sudah boleh pulang, sudah beberapa hari di rumah, tiba-tiba jam 5 pagi suami menemukan istrinya berbuih-buih, berbusa-busa, dan sudah tidak bernafas. Jadi dia tadi udah kejang, tidak ketahuan, kemudian sampai meninggal. Karena tidak ada penata laksanaan dari kejang, dari eklamsi dari ibu tersebut. Jadi beberapa terjadi kematian itu ada yang selama kehamilan, persalinan, bahkan pada masa postpartum. Manajemen di rumah sakit adalah istirahat, kemudian manajemen diet, kemudian pengobatan untuk diuretik, antihipertensif, kemudian di sini ada tata laksana dari medis dan untuk preeklamsi ringan, preeklamsi berat, eklamsi, dan hipertensi kronik. Teman-teman bisa dibaca di sini. Di sini untuk preeklamsi ringan dikendalikan dengan istirahat, kendalikan tekanan darah. Jika terkendali, ditunggu sampai aterem. Jika tidak terkendali, maka diberikan MGSO4 untuk menurunkan tensi dengan rawat inap. Nah, kalau sampai di sini sama dengan pada pasien PEB, dia juga harus rawat inap, kemudian diturunkan tensinya, kemudian pemberian MGS4 dilihat jika terjadi HEP syndrome, gawat janin, atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi berat janinnya sudah menurun banyak, ini kan resiko ya, jadi resiko janinnya beratnya semakin turun lagi, dan jika terjadi kekurangan oksigen bisa terjadi kematian, maka dilakukan terminasi. Kemudian terminasi ini jika bayi kurang dari 35 minggu, maka ibu diberikan steroid dalam 2 hari, kemudian dilakukan terminasi. Jika lebih dari 35 minggu bisa langsung dilakukan terminasi sesar, operasi sesar. Kemudian jika ibu eklamsi atau kejang, pada ibu preeklamsi yang mengalami kejang, kemudian diberikan MGS4, diturunkan tensinya. Jika tensinya sudah turun, dilakukan terminasi kehamilan dalam 6 jam setelah eklamsi. Jadi harapannya sebelum 6 jam ini, ibu sudah tensinya sudah bagus, sudah diberikan MGS4, kemudian dilakukan terminasi. Kemudian pada hipertensi kronik, dicari penyebabnya, diterapi, dikendalikan. Jika terkendali ditunggu sampai aterem, jika tidak terkendali dilakukan terminasi. Ini penata laksanaan yang lain, teman-teman bisa membaca dari medis, kemudian obat-obatannya ada pemberian nifedipin oral, metildopa, kemudian MGSO4. Ini adalah rekomendasi sebagai lini pertama pada pasien dengan preeklamsi atau eklamsi. Dosisnya seperti ini, ada loading dose, maintenance dose. Nah, loading dose itu adalah dosis awal. Jadi dosis awal pada pasien preeklamsi-eklamsi ini, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan maintenance dose atau dosis maintenance. Jadi setelah loading dose tadi. Ini cara kerja MGSO4 pada preeklamsi, teman-teman bisa membaca. Kemudian pemberian kortikosteroid seperti ini dilakukan pada kehamilan kurang dari 35 minggu. Kemudian ini treatment pada preeklamsi ringan, severe preeklamsi atau preeklamsi berat, pada eklamsi atau seizure. Ini gambaran umum penanganan preeklamsi, kemudian pencegahannya. Nah, pencegahannya adalah penyuluhan untuk kehamilan berikutnya. Jadi pada ibu-ibu dengan preeklamsi, dengan hipertensi dalam kehamilan, apapun itu, maka ibu ini harus aware pada kehamilan berikutnya, dia harus lebih melakukan deteksi dini. Jika ada faktor resikonya lebih dari 1, maka dia bisa melaporkan ke dokter agar diberikan terapi untuk pencegahan preeklamsi. Kemudian deteksi prenatal dini dengan melakukan ANC yang lebih sering karena ibu termasuk resiko tinggi. Kemudian melakukan diet untuk menghindari hipertensi,
pemberian aspirin dosis rendah, kemudian antioksidan. Oke, kita masuk ke nursing proses ya, teman-teman.